Halo semuanya, saya Wahyu Kafi Rahmatin dari RPLD 3 TLM. Sekarang saya sedang berada di Sanggar Tari Mahugrayasa. Ikuti terus keseruannya ya. Sanggar Tari Mahugrayasa ini berada di Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Ngawi, dan juga berada di Ngancar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Sanggar tari ini memiliki banyak sekali anak didik dari usia 4 tahun sampai dengan remaja. Oh iya teman-teman, sanggar tari ini juga telah melahirkan sebuah tari, di mana tari tersebut menjadi tari asli daerah Ngawi. Nama tari tersebut adalah tari Nyai Ngasang. Sekarang saya sudah bersama pemilik Sanggar Mahugrayasa. Mas sore, Selamat sore Mbak Wahyu. saya mau menanyakan tentang sanggarnya jenengan. Boleh ya? Ya boleh Mbak, monggo silakan. Oh ya Mbak, kapan ya mulai berdirinya Sanggar Mahugrayasa? Jadi sanggar ini berdirinya tuh tahun 2019, dimana di situ tuh awal COVID. Saya kan kuliahnya online akhirnya, jadi saya memberanikan diri untuk membuat sanggar. Ya awalnya mulanya tuh di sini di Ngancar ini. Jadi sekitar bulan Agustus, tanggal 24 Agustus 2019 sampai sekarang. Berarti sekitar sudah berapa tahun? 19 ya sekitar 5 tahun. Ya dulu pesertanya hanya sedikit, hanya 5 anak, sampai sekarang sudah hampir 60. Oh nanti. Terus kalau tujuannya sendiri agar ini jangan mendirikan sanggar ini apa ya? Ya tentunya kalau kita mendirikan sanggar ini kan, kalau saya kan sendiri kan sudah passionnya di tari dan kuliah tari, ya tentunya nggak mau hanya menjadi guru. Lalu ingin mengembangkan bakat-bakat anak. Kenapa kok saya memilih di Ngancar? Karena kalau di Ngawi kota itu sanggar sudah banyak sebenarnya. Maka saya ingin juga mengembangkan bakat-bakat anak yang di jauh dari kota. Jadi kawannya kan jauh. Mereka kan kalau mau ke kota susah. Makanya saya pilih ke daerah sini. Jadi di sini tuh pesertanya dari daerah Cantel, Pakungan dan lain-lain, yang dimana tuh jauh sekali dengan kota. Tapi untuk sanggarnya sendiri di Selopuro ya katanya ya? Oh, kalau saya memang aslinya Selopuro. Nah, di sana juga ada itu cabangnya. Cabang sanggar yang kedua itu di Selopuro, tapi di sana sistemnya seperti privat. Jadi pesertanya hanya sedikit. Kalau di sini kan banyak. Untuk mengikuti lomba kayak gitu pernah? Iya, sering. Jadi sanggar ini tuh sebenarnya tujuannya bukan untuk hanya di job-job wedding seperti itu, bukan hanya job, tapi saya tuh lebih mengarahkan anak-anak ke kegiatan lomba supaya anak-anak ini lebih percaya diri dan bangga dengan budaya tradisi. Jadi mereka mau lomba menari, cowok maupun cewek tadi ada, semuanya ikut lomba dan sering mendapatkan juara ya. Iya. Juaranya apa ya? Maksudnya berupa kalau bikin seneng ya kalau ya, kalau anak-anak itu sebenarnya yang utama itu sertifikat piagam, karena sertifikat itu sendiri kan bisa untuk masuk ke sekolah. Dan juga piala itu untuk mereka pajangan di rumah lah, jadi mereka bangga. Kalau nominal mereka tidak memikirkan itu. Tapi kalau job tentu memikirkan. Kalau sertifikat ini itu bisa menambah nilai untuk masuk sekolah atau apa gitu? Sekarang sertifikat ini kalau masuk sekolah kan sekarang ada jalur prestasi dan lain-lain. Itu sangat berguna. Jalur prestasi itu harus ada sertifikatnya, terutama tingkat provinsi itu yang bisa memudahkan anak-anak untuk masuk sekolah. Oh ya, jumlahnya tadi berapa ya? Semua lebih itu dari berbagai yang sanggarnya kan mana gitu? Ya, sekitar 60-an itu sudah 2 sanggar ini. Oh, 2 sanggar. Nah, dominan anak-anak. Kalau yang remaja itu hanya sekitar 20, tapi ini beberapa memang tidak masuk karena ada yang sudah PSG, SMA gitu. Oh iya. Kalau untuk tari Nyai Ngasang pertama kali ditarikan di mana nih? Ya, tari Nyai Ngasang ini pertama kali ditarikan di acara Ngawi Spekta di Karnival. Oh, di acara Karnival tahun 2024 ya, kemarin. Iya. Kalau untuk antusias anak-anaknya itu ya, gimana? Antusias. Kalau menurut saya anak-anak tuh senang sekali ya, rajin. Dan saya lihat presensi kan setiap masuk itu selalu saya absen. Dan mereka tuh tetap rajin masuknya. Dan ketika tidak masuk itu pasti menanyakan ya, karena mungkin mereka happy ya, berarti senang. Jadi mau belajar dan belajar. Kalau mereka tuh tujuannya ya pengen ikut lomba, makanya antusiasnya besar untuk belajar. Nah ini kan jenengan katanya melahirkan
buah tari ya yang Iya. menjadi ya anggap aja ciri khas Ngawi juga kan ya. Tenang. Namanya apa Bu? Tari Nyai Ngasak. Oh iya, tari Nyai Ngasak. Apa ya itu? Tari Nyai Ngasak ya. Jadi tari Nyai Ngasak ini tercipta awal mula saya tuh diberi kepercayaan oleh dinas kebudayaan, di mana di dinas kebudayaan itu mengutus event organizer yang bernama Jinawi itu. Saya disuruh menciptakan tari dengan tema pertanian di Ngawi. Nah, saya menciptakan Nyai Ngasak ini yang bertemakan seorang nenek-nenek yang mencari kebutuhan dengan ngasak. Ngasak itu kan memungut padi-padi yang berjatuhan. Hanya memungut padi-padi berjatuhan saja bisa menghidupi kehidupan sehari-hari nenek-nenek tersebut. Artinya Ngawi itu memang sangat subur. Jadi padi-padi yang berjatuhan itu dibiarkan diambil oleh nenek-nenek itu dan dijual lagi oleh mereka. Ngawi ya? Apa ya bahasanya? Lumbungnya gitu ya? Padi terbesar. Ya. Tari Nyai Ngasak ini kenapa bisa disebut tari asli Ngawi? Ya, saya bisa menyebutnya ini tarian asli Ngawi karena penciptanya saya asli Ngawi, dan musik ide tersebut saya sendiri yang mencetuskan melalui eksplorasi gerak dan ide yang sudah saya terapkan. Lalu juga musiknya itu orisinil, jadi musiknya itu ada liriknya Ngawi, ada lirik petani Ngawi dan lain-lain. Jadi ini original dari saya, karya saya, dan saya yang Musiknya bikin sendiri. bikin. Oh, bukan saya. Liriknya Oh maksudnya? ya, pesan. Jadi ini Mbak, kalau tari itu ada koreografer dan komposer. Komposer itu pencipta musiknya. Kalau saya pencipta tarinya, di mana saya kerjasama dengan beliaunya. Ya. Sampai sekarang masih diajarkan? Masih tari Nyai Ngasak karena baru ya, tentunya masih diajarkan untuk beberapa anak yang kemarin juga nggak ikut tampil di Ngawi Spekta Karnival itu juga tetap saya ajarkan sampai sekarang. Ya, dan tariannya biar makin banyak yang tahu dan bisa. Kalau untuk kostum sama make upnya sendiri? Ya, kalau kostum dan make up itu kan terbentuk dari proses saya itu mengeksplor ya, dimana kalau orang ngasak tuh pakaiannya seperti apa ya, sebenarnya kan sederhana. Nah, dalam tari kan tentu nggak sesederhana itu ya. Nah, ciri khas nenek-nenek kan kebaya. Sebenarnya kalau zaman sekarang ngasak ya nggak menggunakan kebaya, tapi cuma biar menciri khaskan nenek-nenek itu saya memakai kebayanya warna putih, terus ada kembennya dan juga kain jarit gitu. Lalu untuk warnanya itu kuning dan juga merah, dimana merah itu keberanian, kalau kuning itu ya simbol padi aja sederhananya. Terus untuk properti juga ada, properti itu seperti padi dia tapi ada lampunya gitu. Sama sak itu diisi kain-kain gitu yang menggambarkan kalau itu isinya padi. Hasilnya ya. Terus untuk make upnya, riasnya itu sebenarnya rias karakter, dimana karakternya ya tentu nenek-nenek. Nah, menggunakan body painting putih, coklat, dan juga rambutnya sisa kulit. Oh gitu. Terima kasih ya Bu Indah untuk kesempatannya. Saya boleh wawancara di sanggarnya jenengan, melihat anak-anak latihan juga. Jadi saya tahu gitu loh caranya jenengan melatih gimana, terus antusiasnya anak-anak. Ternyata banyak juga ya yang menarik. Alhamdulillah banyak Mbak untuk yang berminat. Alhamdulillah. Terima kasih juga, terima kasih kembali sudah mau untuk meliput anak-anak tadi. Oke, saya juga terima kasih. Iya, sama-sama.